Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Ya apa kabar sehat kabeh sekeluarga, sekomplek kabeh dong ya. Balik maneh ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Kita semua itu hidup mulai dari nol lur, kecuali Rafathar ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang masih hangat-hangatnya bergenre drama komedi, yaitu Blackberry tahun 2023. Ya, sesuai namanya bener, film ini menceritakan tentang perusahaan pembuat HP Blackberry, yaitu Research in Motion. Dari awal mereka masih di kantor kecil lur, sampai menjadi perusahaan besar dan akhirnya kalah saing dengan iPhone. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari buku yang judulnya lumayan panjang, kalian cek sendiri aja lah di Google lur, dan memang menceritakan naik turunnya perusahaan Research in Motion. Jadi langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari Ibnu Maulana ya. Apa yang menyebabkan matahari panas? Ayo apa lur? Apa ya? Ayo. Jawabannya karena benar juga, atau mungkin bisa jadi karena monggo skejaken. BlackBerry received a cell phone. Pada tahun 1992 di kota Waterloo, negara Kanada, CEO perusahaan Research in Motion atau RIM, yaitu Mike Lazaridis dengan sohibnya Douglas Fregin menemui seorang bisnismen bernama Jim di kantornya untuk presentasi tentang rancangan produk terbaru RIM, yaitu Pocket Link. Sambil menunggu Jim, Mike yang perfeksionis terganggu dengan suara kresek-kresek dari intercom buatan Cina di ruangan tersebut dan langsung membetulkannya hanya menggunakan sebuah klip kertas. Untungnya Mike sangat cekatan dan selesai tepat sebelum Jim datang ke ruangannya. Setelah itu Mike dan Doug pun mulai menjelaskan alatnya, di mana Pocket Link adalah alat yang menggabungkan pager, mesin email, juga sebuah telepon genggam atau ponsel dalam satu alat yang bekerja dengan memanfaatkan sinyal internet. Namun mereka berdua presentasi dengan tingkah yang sangat kikuk bin grogi, terutama Doug yang membuat Jim tidak tertarik mendengarkan mereka dengan serius karena Jim masih sibuk dengan kerjaannya. Tanpa pikir panjang, Jim akhirnya menolak tawaran Mike dan Doug yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Jim. Sebelum meninggalkan mereka berdua, Jim sempat menyarankan nama Pocket Link agar diubah karena kurang menarik. Dan inilah BlackBerry. Okay, picture a pager all in one thing. There is a wireless internet signal and nobody has figured out how to use it. We call it Pocket Link. Listen, we don't do anything like that. Dari kantor Jim, Mike dan Doug pulang ke markas RIM yang juga berada di Waterloo untuk menghibur Mike karena proposal kerjasamanya ditolak. Doug pun mengingatkan jika RIM telah memiliki kesepakatan dengan perusahaan US Robotics atau USR berupa produk modem sebesar $16 juta. Perusahaan Research in Motion saat itu hanya berisikan Mike, Doug, juga beberapa teman-temannya yang bekerja sebagai teknisi, dan mereka semua adalah penikmat pop culture seperti film, game, dan mainan. Lingkungan kerja di RIM juga lebih kelihatan kayak tempat anak-anak muda nongki aja lur. Mereka sering mabar lah, ngechat rakitan lah, browsing tentang Star Trek lah, main karambol, congklak, sampai mengadakan nobar film seenggaknya seminggu sekali. This guy's telling me about sniffing his... That's why I'm using your computer. 21 boy Canada. Office dad. Dude, okay. You said their headpiece only had markings on one side. You absolutely sure? Oh, the puncher's moving! No! Got him right. I'm sending another. They got rockets, I gotta run down. Berbeda dengan teman-temannya, Mike teringat dengan kata-kata Jim dan berusaha mencari nama yang terbaik bagi produk terbarunya. Sedangkan Jim muter otak untuk biaya hidup ke depannya karena ternyata dia baru saja dipecat akibat kantornya telah merger atau bergabung dengan perusahaan lain. Maka dari itu Jim pun berpikir keras sampai akhirnya dia teringat dengan presentasi Pocket Link dan langsung mendatangi kantor RIM. Not even top left. Scott, you're attacking me. What? See coax cables.
Jim pun cukup terkejut dengan situasi Rim yang begitu santai. Setelah itu dia mengajak Mike dan Doc makan siang, lalu menjelaskan jika dia bisa mencarikan investor juga mempromosikan ponsel buatan Rim. Karena menurutnya presentasi mereka sebelumnya terlihat sangat-sangat tidak profesional. Apalagi ternyata perusahaan USR belum mencairkan uang sepeser pun lur dari kesepakatan produk modem 16 juta dolarnya dengan Rim. Padahal Mike telah mengirim sampel produk ke sana. Mendengar itu sebagai bisnismen, Jim pun yakin jika USR sedang mempermainkan perusahaan kecil seperti Rim dan bisa jadi mereka diam-diam menjiplak desain modem yang telah dibuat teman-teman Mike. Jim berjanji akan membawa Rim pada kesuksesan juga mengurus permasalahan dengan USR dan akan memberikan modal awal yaitu $20.000 saat itu juga, tapi dengan syarat Jim memaksa agar diangkat menjadi direktur utama atau CEO dari Rim dan 50% dari perusahaan akan menjadi miliknya. Tanpa banyak pertimbangan, Doc pun langsung menolaknya karena dia tidak percaya dengan Jim yang tiba-tiba ingin mengambil alih Rim. Padahal ketika presentasi, jelas-jelas Jim tidak tertarik ya kan. Begitu pula dengan Mike sebagai CEO juga tidak setuju dengan penawaran Jim. Was the worst product. Guys don't stand a chance. You need me. Problem with USR, but I want 50% and I've got to be CEO. I am in charge, and I say sorry. No. No, Mike is in charge and he says no. Jim yang kecewa pun membayar makanannya dan pergi begitu saja. Setelah itu di kantor Mike menelpon USR dan menagih beberapa persen dari perjanjian 16 juta dolar. Tapi USR mengaku jika sampel modem yang dikirimkan sebelumnya rusak, jadi mereka telah memutus kesepakatannya secara sepihak dengan Rim. Mike yang memang tidak pandai berbicara, tidak pandai bernegosiasi pun ya cuma iya-iya aja lah. Dan saat itulah Mike merasa jika perusahaannya memang membutuhkan seorang profesional seperti Jim. Mike pun sempat berdebat dengan Doc sampai akhirnya dia menelpon Jim langsung dengan kesepakatan Jim akan mendapat 33% bagian dari Rim yaitu sebesar $125.000. Juga diangkat sebagai wakil CEO perusahaan bersama dengan Mike. Sure, deal. Awesome! Keesokan harinya Jim pun datang ke kantor Rim dan sangat-sangat terkejut karena ternyata Mike sudah terlanjur menggunakan $1,6 juta untuk pengembangan modem dari hasil pinjaman ke bank. Padahal masih belum ada hasil ya kan. Gak pakai lama Jim yang memang sangat tegas langsung memarahi karyawan-karyawan karena sibuk internetan juga langsung menelpon USR dan berhasil membuat kesepakatan sebesar $1,6 juta. Memang turun jauh banget dari harga awal yaitu 16 juta lur, tapi yang penting cepet deal dan bisa melunasi utang bank ya kan, karena bisa-bisa perusahaan akan disita jika gagal bayar. Akan tetapi USR juga memaksa agar Jim cepat menyelesaikan produk ponsel dari Rim, yang mana perangkat tersebut juga berpengaruh pada penjualan modem ke depannya. Intinya USR ini akhirnya mau bayar modemnya lur, tapi pengen win-win solution dengan mendapatkan hak paten ponsel juga. Setelah mengetahui itu semua, sebagai wakil CEO baru, Jim langsung menyuruh Mike dan timnya untuk segera membuat purwarupa atau prototipe dari produk ponsel mereka. Mike pun mengatakan jika waktu pengerjaan bisa selama 1 tahun, tapi sebagai bisnismen yang lebih mengetahui situasi pasar bahwa alat komunikasi elektronik begitu cepat berkembang, Jim pun memaksa untuk merampungkan prototipe HP itu dalam beberapa hari saja. Get these nerds, build this Phone! Hey! Get off the internet! We are over $1 million. No contract, no products. Paid. Keesokan harinya Jim sudah mempekerjakan seorang sekretaris bernama Sally, dan selanjutnya Jim akan menelpon John dari Bell Atlantic, sebuah perusahaan provider telepon macam Telkomsel atau Indosat di Amerika lah lur, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Verizon. Tapi ketika baru mau menelpon, dengan lancangnya Doc memutuskan sambungan. Dia bersikukuh menyelesaikan prototipe ponsel dalam 1 tahun. Begitu pula dengan Mike yang setuju dengannya.
Padahal Jim ini cuma butuh contoh barangnya aja lur, prototipenya aja, kerangka ya kan. Yang penting mereka bisa presentasi menjelaskan cara kerja HP-nya secara detail. Melihat tingkah Mike dan Doc yang tidak realistis sama sekali, apalagi harus membayar hutang perusahaan sebesar 1,6 juta dolar. Jim pun tetap berusaha tenang dan lanjut menelpon pihak Bell Atlantic yang alhamdulillahnya Rim langsung dipanggil presentasi ke New York besok pagi. Dan itu artinya apa? Mike beserta teknisi-teknisinya harus menyelesaikan prototip HP kurang dari 24 jam. Mampus. Mike does not agree with this. Shelly, get John Woodman back. We're going to Bell Atlantic tomorrow. But he said... You have till 8 a.m. Mereka semua pun langsung mengerjakannya semalaman suntuk dan akhirnya selesai di esok paginya. Nah, tipe-tipe kayak gini nih lur, mereka sebenarnya cerdas tapi memang butuh pecutan kayak kuda ya kan. Tepat di jam 8 pagi, Jim sudah menunggu di depan kantor lalu OTW ke New York bersama Mike. Awalnya Mike ingin mengajak sohibnya Doc karena dia juga berperan penting dalam pengerjaan prototipe. Namun Jim menolak karena Doc sering tidak bisa menempatkan dirinya. Which give me 33 PF. Yeah, it's like... What feels better? Add in the lithium ion. Spurs growth of net. Yes, Doug, come with us, sir. He's a goof. Get in the car. Meskipun perjalanan dari bandara menuju ke Bell Atlantic sempat macet, tapi untungnya mereka sampai tepat waktu. Akan tetapi halah, bisa-bisanya Mike sangat teledor. Koper berisi prototip HP-nya ketinggalan di taksi dong. Jim pun menyuruh Mike agar menggambarkan cara kerjanya saja di sebuah kertas, tapi dia tetap berusaha mengejar taksi itu. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, Jim pun presentasi sendirian di depan John sekaligus pejabat Bell Atlantic lainnya dengan bahasanya sebagai seorang bisnismen tanpa penjelasan detail tentang cara kerja ponsel dari perusahaannya. Intinya yang dia paparkan hanyalah ide sebuah ponsel yang bisa mengirim email, itu aja lur udah. I've forgotten the phone. Please tell me you're joking. We reinvent the cell phone, computer in it. We put the internet in it. You are not a tech guy, are you? You're in La La Land on this one, kid. John pun menertawakannya karena selama ini seluruh dunia sedang berusaha memasukkan fitur email ke HP, tapi sangat-sangat sulit sebab sinyal komunikasi saat itu memang diperuntukkan bagi pager dan telepon biasa, jadi agak berat untuk menangani email. Tak lama kemudian untungnya Mike kembali dengan membawa prototipenya dan ingin melanjutkan presentasi padahal John sudah menutup meeting. Sebagai CEO sekaligus teknisi, Mike pun menjelaskan secara gamblang cara kerja ponselnya dengan membalikan peran server HP yang tadinya hanya sebagai klien sekarang menjadi sebuah server. Jadi dalam teorinya pengiriman email akan jauh-jauh lebih cepat dan hanya membutuhkan beberapa detik saja. Mendengar presentasi Mike yang memukau, John pun penasaran dengan prototipenya. Lalu kerjasama Rim dengan Bell Atlantic pun menjadi kenyataan, yang mana akhirnya di tahun 1998 muncullah ponsel pertama dari perusahaan Research in Motion, yaitu BlackBerry 850. Sumpah kangen banget pakai BlackBerry aku lur, apalagi mencet-mencetin tombol sama trackpad atau trackballnya ya kan. Komen lah buat kalian yang pernah pakai BlackBerry atau mungkin sekarang jangan-jangan masih pakai. Giant computer, massive client, directly to the internet. Months worth of traffic would be less bandwidth than a local. Try typing with your thumb. What do you call it? Receive a cell phone. Dari sebuah ruko kecil, berkat popularitas produk BlackBerry-nya, Rim melejit menjadi perusahaan besar di Kanada. Dan singkat cerita di tahun 2003, bersama teknisinya Mike berhasil membangun teknologi yang dulu pernah kita pakai setiap hari lur, apalagi kalau bukan BlackBerry Messenger atau BBM. We built a messenger. Fully encrypted, two-way message. Unlimited text, only on BlackBerry.
Tak lama kemudian mereka kedatangan Carl, CEO dari perusahaan Palm Pilot yang membuat ponsel berlayar sentuh disebut PDA. Carl berniat mengakuisisi RIM dengan cara membeli semua sahamnya lalu menggabungkan teknologi BlackBerry serta PDA dan kendali penuh ada di perusahaan Palm. Carl melakukan itu karena RIM memiliki batas pengadaan ponsel BB yang mana cepat atau lambat. Jika ponsel terus terjual dan makin banyak orang memakai BB, maka server pusat pun akan terhambat dan pengiriman pesan akan sangat-sangat melambat. Jim pun berpura-pura menerima tawaran tersebut, namun sebenarnya dia akan mencari cara agar perusahaan Palm tidak mampu membeli semua saham RIM. Buying BlackBerry and Palm Pilot, one product. So what would happen if I just bought up all your shares? Just give us a couple months to get our people taken. We'll agree to a private sale. Dengan nekatnya, Jim menyuruh Mike dan teknisinya untuk memperkecil penggunaan data di sistem BB, tapi Doc mengatakan jika hal tersebut hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Mike sempat bicara empat mata dengan Jim dan menjelaskan jika penggunaan data di sistem BB bisa saja lebih dioptimalkan lagi dengan merombak jaringan provider data Bell Atlantic yang saat itu sudah berubah menjadi Verizon, Lur. Namun dia tidak bisa melakukannya dengan kru yang sekarang dan butuh teknisi yang lebih pro lagi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft ataupun Google. Mendengar pernyataan Mike, Jim pun yakin jika RIM bisa menyelesaikan masalah sistem BB, maka dari itu dia memerintahkan tim marketing untuk memperbanyak penjualan ponsel. Who could do it? Maybe top guy or Microsoft or Google. Your problem is you need to sell 1 million BlackBerries Q3. I want them gone. Selagi karyawan-karyawan RIM sibuk di Kanada, Jim berkeliling ke perusahaan-perusahaan teknologi ternama di dunia, mulai dari Google, Microsoft, Nokia, Nintendo, sampai ke Asia Hidayah. Dan berhasil mendapatkan 2 orang teknisi handal, juga 1 wakil direktur bernama Charles yang jauh-jauh lebih tegas dari Jim dan dipekerjakan sebagai pengawas segala permasalahan yang terjadi di kantor. Selain itu, Jim kerjanya nggak main-main, Lur, untuk memajukan RIM. Beberapa karyawannya diminta berlagak menjadi sultan muda kaya raya yang bertugas mendatangi pertemuan orang-orang tajir seperti di klub, kapal pesiar, olahraga tenis, dan lain-lain lah, sambil terus membawa HP BlackBerry dan secara tidak langsung, Lur, itu akan mempromosikan BlackBerry, ya kan, membuat bapak-bapak tajir penisirin, itu produk apa itu, dan menganggap BlackBerry bukan hanya sekedar HP, tapi sebagai status sosial yang premium. Meskipun keputusan Jim sangat-sangat ciami, tapi dia juga diam-diam melakukan tindakan ilegal dengan merekrut 2 teknisi tersebut dengan cara memberikan saham RIM sebesar $1 juta, namun di backdate, Lur, atau dimundurkan tanggal belinya, yaitu ke saat saham RIM masih seharga $1. Yang artinya, Lur, jika sahamnya naik, maka 2 teknisi itu akan mendapat keuntungan yang sangat-sangat banyak. Semoga aja nggak ketahuan sama Komisi Sekuritas Amrik, ya kan? Intinya saat itu Jim benar-benar gambling, karena jika kru teknisi RIM tetap gagal mengoptimalisasi sistemnya, bisa-bisa perusahaan itu akan berubah jadi perusahaan gultik alias gulung tikar. Male model. Be loud. Is this annoying prick? Paul. How you doing? Welcome. Where you coming from? Google. Penjualan BB yang semakin tinggi akhirnya berujung pada kekacauan seperti prediksi semula, di mana sistem BB masih belum berhasil diperbaiki dan server kepenuhan pemakai. Pada bulan Februari 2003, seluruh BB di dunia kesulitan mengirim pesan, email juga BBM, dan brengkesnya teknisi-teknisi itu masih saja asik-asikan nobar film. Melihat situasi tersebut, sebagai direktur operasional baru, Charles memberi ultimatum jika dia tidak akan segan-segan memecat teknisi yang masih tidak serius dan tidak becus menangani masalah sistem BB. Sejak saat itulah atmosfer bekerja di RIM menjadi lebih ketat dan acara nobar yang sering diadakan pun sudah ditiadakan. Now, I want these tested. Report on my desk Friday. Bad luck to work on movie night. You're all children, is that it? And I'll keep firing. It's full of men and not little boys. Who are you? You think funny? I'm Charles Purdy.
Dude, Jim killed movie night. We do need to get back to him. Seperti yang aku bilang tadi, Lur, orang-orang di RIM ini pada dasarnya adalah orang-orang cerdas ya kan, tapi memang butuh pecutan agar bisa bekerja optimal dan sesuai target. Setelah Charles mendisiplinkan para teknisi, kurang dari sebulan mereka sudah bisa menyelesaikan masalah gangguan koneksi sistem BB dengan memprogram ulang program Tower BTS Verizon yang tadinya hanya bisa menjalankan 500.000 HP saja, hingga akhirnya bisa menampung koneksi dari 2 juta HP BB pada saat yang sama. Alhamdulillahnya sistem tersebut berjalan sangat-sangat lancar yang akhirnya menaikkan saham RIM hingga 400% dan menyelamatkan perusahaan tersebut dari akuisisi Palm Pilot karena Carl tidak sanggup membeli semua saham semahal itu. As of right now, Verizon is capable of carrying ferries at the same time. Our engineers reprogrammed your towers. How'd you do it, Mike? Sejak saat itulah selama bertahun-tahun BlackBerry menduduki peringkat teratas untuk kategori ponsel premium yang memang biasanya digunakan untuk kalangan menengah ke atas. Sampai akhirnya pada tahun 2007, tepatnya di tanggal 9 Januari di event Macworld, CEO Apple yaitu Steve Jobs mempresentasikan sebuah gadget yang bisa menyaingi BlackBerry dengan layar sentuhnya yang sangat besar di tahun itu dan tanpa keypad. Tak lain tak bukan HP tersebut adalah N-Gage, bukan dong, adalah iPhone generasi pertama. Boom. An iPod, a phone. Are you getting it? Motorola Q, the BlackBerry, Nokia E62, the usual, and we are calling it iPhone. Let's get rid of all these buttons and just make a giant screen. Fun time's over. Back to work. Bold by Friday. Mike Dog beserta semua teknisi di sana pun sangat-sangat terkejut melihat siaran barusan dan berpikiran bagaimana mungkin ada orang yang mau HP tanpa keypad. Mike pun langsung mempercepat deadline pengerjaan BlackBerry Bold dengan trackpad. Setelah itu Dog pun mendapat telepon dari Komisi Sekuritas yang meminta pernyataannya sebagai CEO tentang saham backdate yang diberikan Jim untuk merekrut 2 teknisi profesionalnya. Mampus ya kan, setelah bertahun-tahun akhirnya ketahuan juga. Dog yang memang tidak mengetahui apa-apa pun tentang hal itu langsung menutup telepon. Mr. Paul Stanos, I'm from the SEC. I gotta go. Karena kekayaannya sebagai co-CEO RIM yang baru dan hobinya menonton pertandingan hoki, Jim pun berniat untuk membeli tim jagoannya yaitu Penguin dan diam-diam berencana memindahkan markas mereka dari negara bagian Pennsylvania Amerika ke Hamilton di Kanada. Selain itu dia juga membelikan tiket nonton tim Penguin untuk musuh bebuyutannya dari Palm Point yaitu Carl yang pernah akan mengakuisisi RIM di tahun 2003. Jim mengaku sudah memiliki tim Penguin padahal proses jual beli aja belum selesai hanya untuk menyombongkan kehebatannya pada Carl. Sementara itu di RIM sedang kacau balau karena Mike cukup panik menghadapi iPhone yang perlahan-lahan akan mencaplok market smartphone. Yang for your information lur, di tahun 2007-an HP dengan internet sudah dipanggil smartphone ya, dan iPhone pertama lah yang merevolusikannya. Karena Jim masih sibuk membeli tim Penguin dan susah untuk ditelepon, Mike pun terpaksa presentasi di Verizon tentang BlackBerry terbarunya yaitu Bold dengan trackpad bersama temannya Doug yang memang kikuk dan susah bicara di depan orang. Lalu ketika presentasi di depan John dan pejabat-pejabat Verizon, mereka menganggap desain BlackBerry yang masih menggunakan keypad fisik sudah jauh kalah canggih dengan iPhone. Namun Mike mengatakan jika layar sentuh seperti iPhone adalah sebuah terobosan bodoh karena semua orang sangat menyukai bagaimana satisfyingnya mengklik tombol-tombol BlackBerry ya kan. We believe will be navigational for all mobile devices. You guys see Apple's thing? Yeah, the iPhone, they put a keyboard right on the screen. AT&T's got Apple, kind of hoping an iPhone killer. I created this, the trackpad. It's a mouse pad.
Ask anyone what they love most about their Black, the click. Karena John terlihat tidak begitu yakin dengan BlackBerry Bold, secara spontan dengan ide yang dia dapat saat itu juga, Mike pun berkelit jika dia dan Jim sudah berencana memproses produk terbaru yaitu BlackBerry Storm yang memiliki full layar besar tanpa keypad, tapi tetap memiliki mekanisme klik seperti keypad saat disentuh. Untuk kalian-kalian yang pernah megang BlackBerry Storm pasti tahu dong, karena HP itu memang full touchscreen lur, tapi layarnya beneran bisa ditekan-tekan kayak keypad gitu, ada bunyi-bunyinya juga. Mike pun juga menambahkan jika tujuan awal dia menaruh full keypad di HP BlackBerry adalah untuk menunjukkan sensasi mengetik di HP seperti memakai keyboard mechanical sungguhan yang ada suara kliknya jika ditekan. Saking ketakutannya dengan iPhone, Mike juga malah mengikuti slogan yang Steve Jobs gunakan ketika promosi iPhone. Screen, keyboard, phone. Screen, keyboard, phone. When you press it, you will get that satisfying click. That BlackBerry click, our trademark. Untungnya Verizon tetap mau bekerja sama dan membeli BlackBerry Bold sebanyak 1 juta unit. Lalu sepulangnya dari presentasi, Mike langsung memerintahkan teknisinya untuk membuat touchscreen yang bisa diklik seperti yang dia jelaskan tadi di depan pejabat-pejabat Verizon. Ketakutan Mike pun sangat terlihat di sini ketika Doug mengatakan jika BlackBerry Storm tetap bisa diklik seperti BB lainnya, namun full touchscreen. It's a screen body, so the entire when you press on it. The old BlackBerry clicked while embracing iPhone screen. No, we're not anything to do with Apple. Mike sangat berapi-api ingin mengalahkan Apple dengan langkahnya yang sangat gegabah. Apalagi RIM baru saja merilis BlackBerry Bold dan tidak mungkin jika pabriknya di Kanada juga membuat BlackBerry Storm. Sebagai direktur operasional, Charles berpendapat jika Storm mau nggak mau harus diproduksi di Cina, yang mana Mike sebenarnya sangat menghindari memproduksi HP-nya di sana. Karena seperti di awal film lur, Mike tidak suka dengan intercom yang dibuat Cina karena terdengar suara kresek-kresek disebabkan kualitas produksinya yang rendah. Tak lama kemudian Doug datang berusaha menenangkan sohibnya yang ketakutan, namun Mike yang emosional malah mengusirnya karena merasa Doug tidak berguna sama sekali. Come back from New York talking about a brand, right? Prototype in a week. I'm sorry, China. Mike, I'm trying to help you. I don't need help anymore. Useless. Sejak saat itulah Doug pun resign dari RIM begitu saja. Sangat-sangat ironis karena dia merintis perusahaan tersebut bersama Mike, ya kan? Setelah itu Mike mendapat telepon dari Komisi Sekuritas yang menanyakan tentang saham backdate yang diberikan oleh Jim ketika merekrut teknisi-teknisi profesional ke RIM. Sudah jelas Mike pun bingung dengan hal itu karena dia sama sekali tidak mengetahuinya. Trying to track down on some stock options. Ketika kembali ke kantornya, Jim pun baru ngeh jika iPhone adalah ancaman terbesar bagi perusahaannya setelah melihat pertumbuhan saham Apple yang melonjak drastis jauh dari pertumbuhan harga saham RIM. Maka dari itu Jim pun langsung menelpon Stan, CEO dari provider AT&T yang sudah bekerja sama dengan Apple untuk membuat iPhone. Lalu Jim juga memaksa untuk menemui Stan secara langsung padahal dia akan pergi berlibur. Sesampainya di jet pribadi, Jim mendapat telepon dari Presiden National Hockey League atau NHL yang membahas akuisisinya terhadap tim hoki Penguin. Dan Jim harus datang ke kantor NHL di New York saat itu juga karena para dewan sedang berkumpul. Nah lo kan mau ketemu Stan apa ke kantor NHL kan? Dan Jim pun akhirnya memutuskan untuk bertemu pihak NHL terlebih dahulu di New York. Namun sesampainya di sana ternyata akuisisinya ditolak karena Jim dianggap berbuat seenaknya. Para dewan telah mengetahui niat Jim yang berani-beraninya akan memindahkan markas Penguin dari Pennsylvania ke Kanada. Selain itu lur, mereka juga telah mengetahui kearoganan Jim yang sesumbar kepada Carl bahwa tim Penguin akan menjadi miliknya.
dan karena telah memberitahukan hal tersebut kepada dewan. Wah, ngamuk mencak-mencak dan Jim berjanji akan membeli seliga hoki NHL untuk membalas perbuatan mereka. Jim, look, we're not going to waste your time here. What happened with you and the Penguins? One thing to have a secret plan to move a team to Canada. You think I won't do it? I'm from Waterloo! All you people, get ready for a hostile takeover of this. Dari sana Jim langsung OTW ke Bandara Atlanta dan tetap memaksa untuk bertemu dengan Stan yang hanya bisa menjawabnya via telepon. Sambil mengejar Stan di bandara, Jim pun menawarkan perusahaan AT&T 500.000 pieces BlackBerry secara gratis. Tapi dengan syarat Stan harus menjual HP itu sebulan sebelum iPhone dirilis. Yang mana maksudnya lur, Jim ingin mengejar ketertinggalan RIM dengan Apple. Mendengar itu, Stan pun langsung menolaknya mentah-mentah karena dia sudah bekerja sama dengan Apple dan tidak akan mengkhianati perjanjiannya. You're willing to release them at a discount 1 month before the iPhone. 500,000 Blackberries for AT&T for $0. What? Sementara itu di kantor RIM, Mike akhirnya didatangi oleh petugas komisi sekuritas yang meminta untuk segera menyerahkan Jim daripada perusahaannya digulung. Mike pun menelpon Jim dan menyuruhnya untuk cepat kembali ke kantor dengan alasan Mike punya solusi untuk mengalahkan Apple. Padahal itu hanyalah pancingan agar Jim balik ke kantor, ya kan? Dan komisi sekuritas bisa menangkapnya. Lalu saat Jim tiba di kantor pada malam harinya, tanpa basa-basi Mike pun langsung mengabarkan petugas sekuritas. Jim pun hanya terdiam tanpa mengutarakan sepatah kata pun dan akhirnya dibawa tanpa perlawanan. Jim pun mengerti jika dia mengelak maka perusahaan RIM harus menanggung akibatnya. Apalagi Apple sedang mengambil posisi BlackBerry sebagai ponsel nomor 1 di dunia. Setelah semua yang Jim lakukan untuk Research in Motion, ironisnya dia keluar dari perusahaan itu karena terlibat kasus perdata, yang mana hal ilegal itu dia lakukan secara terpaksa demi membuat ponsel terbaik di dunia. The SEC gets you under full cooperation investigation. 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008, BlackBerry Storm selesai diproduksi di Cina dan telah dikirim ke gudang RIM. Mike yang memang tak percaya barang-barang made in China pun mengecek BB Storm sendiri dan ternyata bener lur, layar sentuh tidak berfungsi dengan baik lah. Dan ada suara kresek-kresek mirip seperti intercom buatan Cina di kantor Jim dahulu. Mike pun berusaha memperbaikinya dan mengecek HP lain yang ternyata memiliki problem serupa. Informasi sedikit aja lur, BlackBerry Storm memang dikenal sebagai HP yang gagal karena hampir 1 juta unit cacat produksi dan harus diganti oleh RIM ke konsumen lur. Di lain sisi, perusahaan provider Verizon juga menuntut RIM $500 juta atas kerugiannya. Empat tahun setelahnya, Mike Lazaridis akhirnya keluar dari RIM tepatnya pada tanggal 22 Januari 2012. Sementara itu Jim berhasil menghindari masa tahanan atas kasus manipulasi sahamnya karena seluruh bukti-bukti chatnya masih terenkripsi rapat-rapat di server-server BlackBerry markas RIM di Waterloo, Kanada. Sedangkan sahabat Mike sendiri yaitu Doug di tahun 2007 saat resign dari RIM, dia menjual saham simpanannya di harga yang sangat-sangat tinggi dan menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia saat itu. BlackBerry pada puncaknya pernah menguasai 45% dari pasar ponsel seluruh dunia. Namun sekarang hanya 0%. Saat era di mana iPhone dan Android berjaya, BlackBerry tidak mendapat tempat sedikit pun.
Buyar mengutip perkataan dari CEO Nokia, kami tidak melakukan kesalahan tapi entah bagaimana kami bisa kalah. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh BlackBerry ya kan lur. Memang nggak ada kesalahan, tapi mereka terlalu nyaman dengan posisi puncak hingga lupa beradaptasi. Assalamualaikum.